dan ini memang wajib tahu semua admin untuk bisa melakukan tugasnya. Atau buat yang baru melamar, ini wajib tahu karena ini akan menjadi bahan untuk tes masuk karyawan. Lanjut ke berikutnya adalah subtotal. Jika kita sudah memfilter, maka terkadang kita menginginkan ada jumlah yang hanya menunjukkan apa yang kita filter. Jadi sini kita bisa menggunakan rumus subtotal, ini ada di sini subtotal, kemudian sum, kita kasih ini mana yang mau kita total, kita blok semua, kita select di sini, kita tutup dan kita enter. Oke, di sini semua bisa kita buatkan subtotal. Kita beri pemisah ribuan supaya mudah dilihat. Ini berfungsi jika kita memfilter. Dari tabel ini kita memfilter hanya mengambil ayam saja misalnya ya. Kita hanya mau ayam. Berapa sih ayam ini? Nah, jadi yang kita filter ayam ini hanya totalnya sekian. Jadi kita tidak perlu membuat bolak-balik harus membuat total, summary, jumlah total. Ini kita bisa buatkan seperti ini. Juga ini semua ikut rumus. Sama jika ini kita rubah menjadi ayam dan bebek. Nah, gini jadinya. Oke, begitu subtotal bisa bermanfaat untuk pada saat kita filter. Lanjut, ini fungsi yang lebih dari yang biasanya. Jadi fungsi if ini kita perlukan pada saat kita menginginkan suatu keadaan. Jika keadaan itu terjadi, maka apa yang mau kita tampilkan? Begini, kita langsung saja. Misalnya kita buat rumus ini untuk mengetahui bahwa apakah total penjualan ini itu lebih atau kurang dari target. Ini targetnya. Jadi kita tuliskan rumusnya if ini lebih besar daripada ini, maka Anda akan mendapat bonus. Nah, namun jika tidak, maka Anda tidak dapat. Oke, kita tutup. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penjualan tidak lebih besar dari target, sehingga cabang satu ini, rumah makan cabang satu tidak dapat bonus. Nah, kita copy paste ke kanan, kita bisa lihat. Nah, rumah makan cabang 2 itu lebih besar daripada target, sehingga dia dapat bonus. Namun yang ketiga sama seperti yang pertama, dia tidak lebih besar, jadi dia tidak dapat. Dia cuma dapat 16 sedangkan targetnya 20 juta, maka dia tidak dapat. Ini memudahkan kita untuk melihat data yang banyak. Kita tidak perlu melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita sajikan langsung mana yang besar dan dia dapat bonus. Itu juga berlaku untuk masing-masing menu ini. Bisa kita misalkan targetkan dia 4 juta. Jadi dari grand total ini, manakah yang lebih dari 4 juta, mana yang tidak. Rumusnya sama dengan if kurung buka, mana yang mau kita bandingkan. Jadi jika ini lebih besar dari ini, jika lebih besar apa yang mau kita munculkan? Misalnya kita bagus, oke. Jika tidak lebih besar, maka kita akan menuliskan jelek atau jangan jelek, kurang.
Oke, kita kurung tutup, enter. Nah, kita tinggal copy paste seperti biasa. Set, kita akan lihat mana yang bagus, mana yang kurang, mana yang bagus, mana yang kurang. Sehingga kita tidak perlu membandingkan langsung, kita tinggal melihat apa kesimpulan dari data yang ada ini. Oke, yang berikutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP itu digunakan untuk mencari suatu nilai dari kriteria yang kita inginkan. Jadi contohnya seperti ini, bahwa jika kita menginginkan suatu menu, kita melihat misalnya suatu menu ini jika saya menunjuk menu ini, maka berapa sih nilai dari penjualan di cabang 1? Ini yang mau kita munculkan. Nah, ini kita buatkan rumus. Ini kita hapus dulu. Rumusnya adalah bisa pakai ini VLOOKUP kurung buka nilai apa yang mau kita cari. Nanti kita masukkan di sini. Oke. Terus di mana tabelnya si nilai itu berada? Nah, di sini kita blok semua. Oke. Apa yang mau dikeluarkan dari menu itu? Misalnya kita mau keluarkan angka penjualan dari rumah makan cabang 1, maka kita akan lihat di sini. Ini yang mau kita keluarkan nilainya. Maka rumah makan cabang 1 itu adalah kolom ke berapa? Jadi dihitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Maka dia ada di kolom keempat. Kita tulis 4. Jika dia salah itu false, tulis saja 0. Kurung tutup. Nah, kita tidak masukkan. Karena kita belum memasukkan apa yang mau kita cari, maka dia mengeluarkan NA, not available. Nah, kita misalnya mau mengeluarkan nilai dari gurame bakar. Kita tulis di sini gurame bakar, enter. Nah, gurame bakar di sini, gurame bakar. Nah, gurame bakar di sini di rumah makan cabang 1 adalah senilai 1.090.000. Atau yang lain, misalnya udang bakar. Udang bakar di sini nilainya 120.000. Jika kita menginginkan nilai lain, misalnya kita tidak ingin mengeluarkan nilai ini, tapi kita mau mengeluarkan udang bakar itu bahan dasarnya apa sih? Oke, di sini kita rubah. Jadi yang perlu kita rubah hanya kolomnya saja. Nah, sedangkan ini tadi kolom ke bahan dasar itu kolom ketiga, 1, 2, 3. Ini kita rubah di rumusnya, klik, kita rubah 3, tekan enter. Nah, maka dia keluar udang. Coba kita lihat di sini ayam bakar. Bahan dasarnya ayam. Itu. Terus teh panas. Teh panas. Bahan dasarnya teh. Oke, demikian VLOOKUP. Ini banyak sekali manfaatnya untuk dalam kegiatan analisis. Berikutnya akan kita bahas di video lain lebih mendalam tentang fungsi if dan fungsi lookup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.